Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang penyakit tidak menular dan risikonya. Nah, apa itu penyakit tidak menular? Ada yang tahu nggak apa itu penyakit tidak menular? Jadi, penyakit tidak menular ini, rekan-rekan pasti udah tahu, tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Nah, terus bagaimana terbentuknya atau seseorang menderita penyakit tidak menular? Bagaimana prosesnya? Jadi, kalau penyakit menular, biasanya ada penyebabnya. A mengakibatkan B. Hubungan antara A dan B itu hubungan kausalitas. Berbeda sedikit dengan penyakit tidak menular, A belum tentu mengakibatkan B. Makanya kita tidak menggunakan istilah penyebab. Dalam penyakit tidak menular, kita menggunakan istilah faktor risiko. Artinya, faktor-faktor ini nanti akan berkorelasi mengakibatkan penyakit tidak menular. Butuh waktu yang lumayan panjang atau lambat laun, faktor-faktor ini mempengaruhi fungsi tubuh yang nantinya akan berdampak ke terjadinya penyakit tidak menular. Contohnya, merokok. Merokok kita tahu bisa mengakibatkan kanker. Tapi apakah orang yang merokok udah pasti terkena kanker? Belum tentu. Ada yang merokok dari muda, tapi setelah dia tua, dia masih bugar dan sehat. Ada yang tidak merokok, di umur 30 dia terkena kanker paru. Padahal dia cuma terpapar asap rokok atau yang dikenal dengan perokok pasif. Jadi faktor-faktor resiko ini memiliki hubungan korelasi, tapi belum tentu pasti dia mengakibatkan. Tetapi yang jelas dia mempengaruhi fungsi tubuh yang nantinya lambat laun bisa mengakibatkan penyakit tidak menular. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tidak menular ini diri sendiri bisa gabungan. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan munculnya PTM. Nah, di dalam penyakit tidak menular, kita kelompokkan faktor risikonya. Artinya, inilah yang mengakibatkan munculnya penyakit tidak menular. Kita bagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Apa saja itu? Ada usia, ada jenis kelamin, ada genetik. Biasanya kalau usia semakin lama dia hidup, maka potensinya terkena penyakit tidak menular akan semakin besar. Karena tentu dengan paparan-paparan yang dia dapatkan selama dia hidup yang nantinya akan berpengaruh terhadap tubuhnya. Apakah nanti dari pola konsumsinya atau dari pola hidupnya itu akan berdampak nantinya. Kemudian ada jenis kelamin, juga mempengaruhi, dan genetik. Ada faktor yang bisa dirubah. Nah, fokus kita dalam PTM itu adalah faktor yang bisa dirubah ini. Apa itu? Faktor risiko perilaku. Pertama, yang pasti merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat. Kemudian, dari dampak faktor risiko perilaku ini akan mengakibatkan ada obesitas, darah tinggi, prediabetes. Ini biasanya dikenal dengan faktor risiko antara. Nanti faktor risiko ini bisa berkembang ke kondisi PTM-nya. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, misalnya obesitas dan prediabetes, maka dia bisa kembali ke posisi normal. Nah, inilah yang kita upayakan dalam program P2PTM, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, kita tahu PTM. Kenapa ini menjadi masalah? Kenapa kita perlu fokus ke PTM? Kenapa kita perlu aware dengan PTM ini? Pertama, PTM itu adalah masalah utama kesehatan. Nah, zaman dahulu, beberapa puluh tahun yang lalu, fokus masalah utama kesehatan apa sih? Penyakit menular. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, munculnya globalisasi, industrialisasi, maka berdampak terhadap pola hidup manusia. Manusia menjadi kurang gerak, kurang berolahraga, pola makan tidak teratur, pola makan tidak sehat, stres, merokok. Faktor-faktor ini lambat laun banyak dimiliki oleh manusia yang nantinya berdampak pada PTM. Dan itu sudah terjadi sekarang. Kita dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mendukung kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalnya ada ojek online.
dengan cuma mencet-mencet di handphone, kendaraan datang di depan rumah, kemudian mengantarkan kita langsung ke tempat tujuan di depan pintu tempat tujuan. Kemudian, kalau kita makan, biasa dulu makan, kita perlu repot-repot dulu nih, beli bahan makanannya, kemudian kita olah, kemudian kita masak, kemudian baru kita bisa makan. Nah, sekarang cuma dengan modal handphone, jempol, kita bisa dapatkan makanan. Artinya kita menjadi kurang gerak. Kemudian pola makan kita juga berlebihan. Apa sih pola makan sekarang? Makanan-makan manis merebak di mana-mana. Kita menjadi seperti kecanduan dengan perubahan pola makan ini. Minuman-minuman boba misalnya, minuman-minum kekinian, makanan-makanan manis itu menjadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian, semakin majunya zaman, tentu beban yang diterima oleh orang-orang sesuai dengan levelnya mengakibatkan stres. Anak sekolah misalnya, sekarang harus belajar dari rumah. Belajar dari rumah tentu banyak tantangannya. Bisa jadi mengakibatkan stres, bebannya semakin tinggi karena kebanyakan tugas. Kemudian ada yang merokok. Merokok ini dari zaman dahulu sampai sekarang nih, Indonesia tetap negara yang paling banyak perokoknya, termasuk perokok di usia-usia belia. Faktor-faktor ini mengakibatkan semakin hari PTM ini semakin banyak, bahkan menjadi urutan-urutan awal penyebab angka kesakitan dan kematian di Indonesia. Kita lihat, bagaimana sih tren datanya? Nah, ini data dari Riskesdas 2018. Ini adalah tren penyakit tidak menular. Rekan-rekan bisa lihat, trennya semuanya meningkat. Mulai dari penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes, hipertensi. Nah, kalau penyakit-penyakit ini meningkat, artinya apa? Ada faktor risikonya juga meningkat sebenarnya. Karena faktor risiko inilah yang mengakibatkan munculnya PTM. Apa saja? Kita tahu obesitas meningkat. Obesitas kita kelompokkan menjadi dua. Ada obesitas sentral dan obesitas umum. Kemudian merokok, kurang aktivitas fisik, makan buah dan sayur. Rekan-rekan bisa lihat, kurang makan buah dan sayur. Indonesia yang negara subur aja, ini artinya apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini proporsinya 93,5, 95,5. Artinya apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau berpendapat? Artinya apa? Bayangkan, 95% orang di Indonesia kurang konsumsi sayur dan buah. Bayangkan, negara kita yang subur aja masih kurang konsumsinya. Artinya yang cukup makan sayur dan buah berapa persen sih? 4,5%. Bayangkan. Nah, kemudian, kenapa PTM harus menjadi perhatian kita? Dia penyebab kematian utama. Kita lihat datanya. Nah, dalam 10 penyakit terbanyak, ternyata didominasi oleh penyakit tidak menular. Yang pertama apa? Stroke. Banyak kematian diakibatkan oleh stroke. Kemudian penyakit jantung koroner. Diabetes. Artinya, 3 penyakit PTM ini mengakibatkan 3 posisi utama nih penyebab kematian. Dan ini selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian masalahnya apalagi banyak menderita usia muda. Biasanya penyakit tidak menular zaman puluhan tahun yang lalu, siapa sih yang dikenanya? Orang-orang dengan usia tua. Artinya nenek-nenek kakek-kakek kita setelah berumur 50 tahun, 60 tahun, mereka baru menderita penyakit ini. Tapi sekarang terjadi pergeseran usia. Di usia-usia muda sudah terkena hipertensi, obesitas, DM, kemudian sudah ada kadang-kadang gangguan jantung. Nah, ini mengakibatkan kita perlu aware nih, kita harus bersama-sama peduli dengan penyakit tidak menular. Supaya apa? Kita bisa berpartisipasi, komitmen bersama untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian, apa lagi menjadi masalah? Yang pertama itu biaya.
Bayangkan, pada umumnya biaya yang dikeluarkan oleh BPJS itu untuk menanggung rawatan dari penyakit tidak menular. Karena apa? Sekali seseorang terkena penyakit tidak menular, artinya seumur hidup dia terkena PTM. Terus bagaimana kalau dia seumur hidup terkena PTM? Yang bisa kita lakukan hanyalah mengontrol kondisinya supaya tetap terkendali. Dengan terkendalinya kondisi seseorang yang menderita PTM, maka dia tetap bisa hidup produktif sehari-hari. Tapi akan lebih baiknya kalau kita bisa mencegah ini. Karena tadi penyebab kematian. Penyakit tidak menular ini jika tidak dikontrol atau dikendalikan, maka akan terjadi komplikasi. Kalau sudah terjadi komplikasi apa? Yaitu mengakibatkan kematian. Nah, menjadi masalah lagi. Kenapa kita perlu? Karena dia tidak gampang dideteksi. Mungkin bisa. Cuma gejala yang dimiliki oleh penyakit tidak menular ini pas awal-awal terkena tidak terlalu spesifik. Biasanya orang-orang suka nganggap, biasa, mungkin ini kelelahan, mungkin ini karena kecapean. Padahal sebenarnya sudah ada gangguan di tubuhnya atau bahkan dia sudah terkena PTM. Kita tahu, cuma 3 dari 10 orang menderita PTM yang terdeteksi. Artinya ada 7 lagi nih di luaran sana yang tidak tahu kalau dirinya sudah PTM. Dan kemudian, kalau dia tidak tahu nih dirinya PTM, artinya apa? Potensi dia terkena komplikasi akan semakin besar. Karena dia tidak ditangani, tidak diobati, pola hidupnya tetap buruk, akhirnya muncul atau sampai pada kondisi komplikasi. Akhirnya kematian dini akan lebih cepat. Kalau kita kontrol, mereka berobat teratur, pola hidupnya mereka jaga, kematian dini ini akan bisa kita minimalisir. Nah, kemudian udah tahu cuma 3 nih yang terdeteksi. Ternyata dari 3, cuma 1 yang berobat teratur. Tadi masalahnya apa? Penyakit tidak menular ini sekali terkena seumur hidup menanggungnya. Artinya apa? Dia perlu berobat teratur. Nah, kalau udah tahu dia perlu berobat teratur, ternyata yang berobat cuma 1 dari 3. Artinya apa? Ada orang-orang, begitu banyak orang penderita PTM yang tidak terkontrol di luar sana. Apakah mungkin bisa jadi karena mungkin gejala yang mereka rasa masih bisa mereka tahan-tahan. Tapi kalau dibiarkan gagal ginjal, stroke, tiba-tiba serangan jantung, artinya apa? Dalam jangka waktu sekejap, mereka akan mengalami komplikasi bahkan yang berakibat buruk pada kematian. Kemudian, apa sih isu kunci kita dalam pengendalian penyakit tidak menular? Tadi kita tahu nih, kita lakukan dulu nih pencegahannya. Kita sasarlah populasi sehat. Tadi apa kata kuncinya? Penyakit tidak menular jarang diketahui atau diketahui setelah munculnya gejala parah atau komplikasi. Artinya apa? Kalau orang-orang tanpa diperiksa mereka tidak tahu kondisi tubuhnya, yang perlu kita lakukan apa? Deteksi dini. Lakukan deteksi dini supaya orang-orang bisa mengetahui kondisi tubuhnya, sehingga mereka bisa, apa kalau mereka punya faktor resiko, mereka bisa segera nih diintervensi supaya kondisinya bisa ke kondisi normal. Atau minimal kalau setelah diperiksa dia dalam kondisi sehat, dia perlu tahu kalau dia perlu mempertahankan pola hidupnya yang sehat. Nah, kalau udah diketahui hasil dari deteksi dini punya faktor risiko, artinya rekan-rekan tahu perlu kita lakukan intervensi. Tujuannya apa? Kembali ke kondisi normal. Kalau hasilnya dia telah menderita PTM, dia tentu tidak bisa kembali lagi ke kondisi normal. Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah intervensi dengan pengobatan teratur, dengan perubahan pola hidup, kita harapkan kondisi mereka ini bisa terkendali. Tujuannya apa? Kita memutus nih, jangan sampai menambah kematian, jangan sampai munculnya komplikasi, jangan sampai adanya kematian dini. Itu tujuan kita. Nah, untuk mencegah itu semua, apa sih yang dilakukan oleh Direktorat P2 PTM?
Yang pertama, tentu promosi kesehatan. Kita perlu memberitahu ini kepada semua masyarakat tentang penyakit tidak menular, tentang faktor risikonya, tentang bagaimana cara pencegahannya, tentang kalau jika sudah terkena PTM apa yang perlu dilakukan. Kemudian, tugas nomor 2 yang penting itu adalah deteksi dini. Karena penyakit tidak menular, tidak jarang diketahui, tidak disadari, perlu dilakukan deteksi, perlu dilakukan screening, perlu dilakukan medical check-up, supaya semua orang tahu kondisi tubuhnya. Kalau sudah tahu kondisi tubuhnya, lakukan intervensi, lakukan perubahan gaya hidup. Kemudian penanganan kasus tentunya. Penanganan dengan apa? Terapi farmakologi atau pengobatan, perubahan gaya hidup, kemudian dengan dukungan keluarga, mereka saling bahu-membahu supaya pola makan bisa diatur, aktivitas fisik bisa diatur. Nah, apa saja sih program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian penyakit tidak menular? Pertama, ada Posbindu PTM. Posbindu ini adalah sarana yang kita gunakan untuk melakukan deteksi dini. Ini merupakan UKBM, artinya ini dilakukan oleh kader melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada Pandu PTM, ada penerapan kawasan tanpa rokok, ada konseling UBM, upaya berhenti merokok, ada kampanye cerdik, ada regulasi gula, garam, dan lemak, ada IFA dan Sadanis, ada deteksi untuk tajam penglihatan, pendengaran, dan bagaimana penanganan atau dukungan untuk kelompok disabilitas. Nah, rekan-rekan udah tahu cerdik belum? Udah? Coba, siapa yang bisa menyampaikan cerdik itu apa? Ayo, siapa? Tadi kayak Arsi mau ngomong deh. Ayo, silakan. Izin, Bu. Silakan. Cerdik itu cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Ya, terima kasih Arsi. Benar sekali. Jadi, cerdik ini adalah jargon yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dalam tujuan promosi kesehatan. Dengan ada jargon ini, semoga nempel nih di kepala masyarakat. Dan kalau udah nempel, masyarakat udah tahu, artinya kita harapkan apa? Prinsip pemberdayaan dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau menjadi mampu. Kita harapkan masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat ini. Nah, kita tadi sudah bahas apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk tahap awal tadi ada pertanyaan? Masih cukup? Bukan Pandu TPM tadi apa ya, Bu ya? Pandu. Ini Pandu PTM adalah pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Nanti kita akan ada sesinya, tetapi yang jelas setelah penyakit PTM ini ditangkap dari deteksi dini di Posbindu, kita akan rujuk mereka ke layanan kesehatan atau FKTP. Di FKTP ada namanya program pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Tujuannya apa? Supaya menangani dengan komprehensif penyakit tidak menular ini. Diperiksa, diberikan obat, kita berikan konseling, kita cek labnya, kita berikan konseling gizi, aktivitas fisik. Supaya mereka pulang bawa obat sama bawa pemahaman bagaimana caranya pola hidup yang sesuai dengan orang penyandang PTM. Jadi tidak hanya diobati, tapi kita berikan paket komplit untuk penyandang PTM supaya mereka bisa mandiri nih, memberdayakan diri mereka supaya mereka melakukan pencegahan dan pengendalian. Selain pengobatan, pencegahan dan pengendalian atau melalui perubahan pola hidup perlu mereka lakukan. Apa saja sih makanan yang perlu mereka makan? Apa saja sih larangannya? Bagaimana sih aktivitas atau olahraga yang disarankan? Bagaimana latihan fisik yang disarankan? Itu nanti kita akan dapatkan di Pandu.